Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 11. Bertemu lagi dengan saya. Mungkin kalau untuk yang kelas 11 IPS belum pernah bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Fendi Ardianto. Saya di kelas 11 mengampu mata pelajaran matematika wajib. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan dibuka bukunya untuk matematika halaman 3. Kita akan belajar mengenai induksi matematika. Dalam induksi matematika itu ada dua. Yang pertama itu pengantarnya, induksi. Yang kedua itu prinsipnya induksi matematika. Yang pertama yaitu induksi matematika, itu pengantarnya. Ini kita diilustrasikan dengan kartu domino. Dan dengan kartu domino itu kita susun berjajar, dan salah satu kita dorong, itu semuanya nanti akan roboh. Itu seperti ilustrasi juga yang ada di buku kalian halaman 3. Kalau di situ dilambangkan ada S1 sampai dengan Sn. Yang kedua itu tentang prinsipnya induksi matematika. Untuk yang poin pertama, induksi matematika merupakan teknik yang baku dalam matematika. Kemudian untuk poin yang kedua itu kalau kita pakai induksi matematika itu kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian yang rumit, ya kan, untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan yang matematis hanya dengan sejumlah langkah yang terbatas. Jadi langkahnya itu cuma sedikit, cuma ada 2 langkah saja. Dalam induksi matematika itu jenisnya ada 2. Yang pertama itu induksi matematika sederhana, kemudian yang kedua itu induksi matematika yang diperluas. Untuk yang pertama itu kita misalkan Pn itu adalah pernyataan perihal bilangan yang bulat yang positif. Itu kita nanti membuktikan pernyataan Pn itu benar untuk semua bilangan bulat yang positif. Langkah-langkahnya untuk membuktikan itu yang pertama, P1 itu harus benar. Jadi pernyataan Pn nanti kalau kita kasih nilai 1n-nya, kita ubah jadi 1, itu harus bernilai benar. Untuk yang kedua, jika Pn-nya benar, maka Pn plus 1 juga benar. Jadi kalau sudah langkah pertama benar, maka kita harus membuktikan pernyataan Pn plus 1-nya itu juga harus benar untuk n-nya yang lebih besar atau sama dengan 1. Dari langkah-langkah yang di atas, untuk langkah pertama itu dinamakan basisnya induksi, kemudian untuk yang kedua itu dinamakan langkahnya induksi. Untuk langkah induksi ini itu berisi asumsi ataupun hipotesis, andaian, itu masih yang akan dibuktikan benar kebenarannya. Kemudian bila kita sudah menunjukkan bahwa kedua langkah pertama benar, langkah kedua benar, berarti Pn itu atau pernyataan n itu bernilai benar untuk semua bilangan bulat positif. Kita lihat contohnya untuk soal induksi matematika sederhana. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Ingat, bilangan ganjil itu mulanya dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya itu n-nya kita ganti dengan 1. Berarti untuk n sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positifnya itu 1 pangkat 2 sama dengan 1. N-nya tadi kan pangkat 2, jadi n-nya itu kita ganti dengan kata 1, berarti dia 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Jadi pernyataannya benar bahwa bilangan ganjil positif yang pertama adalah 1. Kemudian untuk yang kedua,
langkah induksinya, andaikan PN benar, itu N-nya kita ganti. Di sini saya coret-coret, saya garis bawahi yang merah-merah, nanti biar mudah mengingat-ingatnya. Itu nanti ya kan, bilangannya 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya. Pola bilangan untuk ganjil adalah 2N min 1, itu sama dengan N pangkat 2. Kemudian kalau sudah PN-nya benar, kita asumsikan juga PN plus 1-nya juga harus benar. Di situ yang atas saya tulis, ya kan, yang garis bawah merah di atas. Saya pindah ke step PN plus 1 ditambah 2N plus 1 karena N-nya ditambah 1. Itu sama dengan N plus 1 dalam pangkat 2. N-nya tadi diganti dengan N plus 1 dalam pangkat 2. Kemudian hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Kita tunjukkan bahwa ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Berarti nanti hasilnya yang saya garis bawahi merah itu hasilnya sama dengan N pangkat 2 ditambah dengan yang saya garis hijau 2N plus 1, itu nanti hasilnya harus sama dengan N plus 1 dalam pangkat 2. Kemudian ke bawah langkah selanjutnya, N pangkat 2 tambah 2N plus 1. Itu kalau kita bentuk dalam pangkat 2, itu sama dengan N plus 1 dalam pangkat 2. Jadi karena langkahnya benar, langkah pertama benar, langkah kedua benar, berarti terbukti bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2. Sekarang adalah induksi matematika yang diperluas. Itu masih kita misalkan. PN tadi adalah pernyataan. Kemudian tuh langkah-langkahnya untuk membuktikan itu. Yang pertama PN 0-nya benar. Jadi PN 0 atau P0 atau N0 itu bisa diganti dengan 0. Ya, kalau tadi P1 sekarang P-nya N0 atau PN0 itu harus benar. Kemudian yang kedua, jika PN-nya benar, ya langkah pertama benar, maka PN plus 1-nya juga harus benar untuk semua bilangan bulat yang positif N-nya lebih dari atau sama dengan N0 atau N0. Untuk contoh soalnya, ini, untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa perpangkatan 2, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 ditambah bla 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 ditambah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Untuk yang pertama kita buktikan dulu. Untuk N-nya sama dengan 0. Kalau N sama dengan 0 berarti 2-nya pangkat 0. Itu harus sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 1 kurangi 1. Itu dapatnya dari rumus yang di atas tadi. Itu 2 pangkat 0 berapa? 1. Kemudian 2 pangkat 0 ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 1. Berarti nanti hasilnya adalah 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Karena langkah yang pertama tadi sudah benar, kita andaikan lagi bahwa PN-nya benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 ditambah bla 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 ditambah 2N pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Itu saya garis bawahi hijau-hijau. Ingat, nanti yang saya garis bawahnya sama berarti nilainya nilainya itu kita anggap sama, adalah benar, ya kan? Kalau sudah benar, kita tunjukkan bahwa PN plus 1-nya juga benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah bla 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 tambah 2 pangkat N. Itu saya garis bawahi hijau. Kemudian karena masih berjalan, untuk P-nya tadi diminta masih ada N plus 1, kita tambahkan 2 pangkat N plus 1 itu sama dengan 2 pangkat N plus 1 plus 1 kurang dari 1. Itu saya garis bawahi kuning. Itu menjadi pernyataan yang benar. Sekarang kita buktikan pernyataan itu benar apa tidak, karena masih hipotesis atau asumsi. Yang sini yang saya garis bawahi hijau, hasilnya 2 pangkat N plus 1 kurang 1 itu sama dengan hasilnya yang saya garis bawahi hijau ditambah dengan 2N plus 1.
Kemudian yang bisa kita jumlahkan, itu kita kelompokkan jadi 2 pangkat n plus 1 tambah 2 pangkat n plus 1, itu kita jumlahkan dikurangi dengan 1, hasilnya perkalian antara 2 kali 2 pangkat n plus 1 kurang 1, itu jadi 2n plus 2 pangkat n plus 2 kurang 1 itu sama dengan 2 pangkat n plus 1 ditambah 1 dikurang 1, itu yang kuning sekarang sama dengan yang garis bawah kuning di atas. Berarti karena langkah pertama dan kedua itu benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif n itu terbukti bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 tambah bla 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 ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 kurang 1. Oke, sekian penjelasan materi tentang induksi matematika. Jangan lupa untuk tugasnya di halaman 13 uji kompetensi 1.1 nomor 1 saja dulu. Silakan dikerjakan di buku, kemudian difoto, dikumpulkan paling lambat setelah jam pelajaran ini selesai sampai jam 9 malam. Silakan dijabarkan ke saya, jangan lupa dikasih nama, nomor, dan kelas. Terima kasih.